ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, dan dalil az-zabah, sembelihan adalah ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sungguh salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Sungguh salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. La syarikalah, tak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan inilah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama-tama menyatakan ketulusan keislaman. Dan dalil bahwa sembelihan itu adalah ibadah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan jenis ibadah az-zabah, sembelihan. Az-zabah, sembelihan. Menyembelih atau mengalirkan darah untuk mewafatkan hewan, ini adalah ibadah dengan dalil ayat dan hadis yang beliau sebutkan ini. Lihat titik pendalilannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah, qul, katakan, sampaikan, nyatakan, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nusuk di sini sembelihan. Lihat titik pendalilannya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Kalimat lillah menunjukkan dia adalah ibadah.
Sebagaimana sholat adalah ibadah. Inna sholati lillah. Gitu kelanjutannya. Sungguh sholatku adalah untuk Allah. Demikian pula wa nusuki. Iya. Demikian pula sembelihan. Iya. Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya alam semesta. Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah. Ini satu. Titik pendalilan kedua, digandengkannya antara ibadah nusuk sembelihan ini dengan ibadah solat. Iya, inna solati wa nusuki. Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah, bahkan bukan sembarang ibadah. Dia adalah ibadah, bahkan bukan sembarang ibadah. Ibadah besar. Iya, digandengkan dengan ibadah besar pula. Kalau kita lihat ikhwah, hakikat penghambaan seseorang maka tidak lepas dari penghambaan badan dan penghambaan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Orang-orang yang beriman itu hanya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak kemudian mereka tidak ragu. Lihat sifat selanjutnya, mereka bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa mereka. Dengan harta dan dengan jiwa mereka. Perhatikan kalimat, mereka betul-betul bersungguh-sungguh berupaya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa mereka. Setelah ini baru Allah Subhanahu wa taala datangkan kalimat ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang jujur. Jujur dalam beriman. Menunjukkan bahwa keimanan, mantapnya keimanan, benarnya keimanan, sempurnanya keimanan ditentukan oleh penghambaan harta dan badan. Dua ibadah ini mewakili dua penghambaan itu. Salat mewakili penghambaan badan, nusuk sembelihan mewakili penghambaan harta. Menunjukkan hebatnya dua ibadah ini. Luar biasanya dua ibadah ini. Salat maklum bagi kita, kehebatan salat, keluar biasaan salat. Kalau ini jelas bagi kita, maka harusnya kita pun mudah memahami akan besarnya nilai ibadah yang digandengkan dengan salat itu, yaitu nusuk, sembelihan ini. Jelas? Ini titik kedua, pendalilan kedua, bahwa sembelihan itu adalah ibadah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia betul-betul ibadah yang khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat selanjutnya, la syarikalah. La syarikalah. Setelah dikatakan lillahi rabbil alamin, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah nyatakan la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara tadi. Kalau tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka tidak boleh ada sekutu pula bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan. Jelas? Ini tegas menunjukkan bahwa dia adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Lihat lebih jauh lagi pendalilannya bahwa dia adalah ibadah. Wa bidzalika umirtu. Dengan inilah saya diperintah. Dengan inilah saya diperintah. Padahal perintah yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW itu sangat banyak. Kenapa kalimat ini menyatakan seolah-olah hanya ini perintahnya? Menunjukkan hebatnya dua perkara ini, salat dan sembelihan ini. Ini tidak lain di antara sebabnya, sebab dua ibadah ini mewakili seluruh penghambaan harta dan penghambaan badan. Dan di sanalah kebenaran keimanan akan kita peroleh. Dengan inilah saya diperintah. Jelas? Kalau diperintah, maka berarti dia adalah ibadah. Selewat kaidahnya,
Apa definisi ibadah yang telah lewat? Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah kata yang mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, semua yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Minal aqwal wal af'al. Apakah dia berupa perkataan atau perbuatan? Adh-dhahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Masuk di dalamnya sembelihan ini. Bahkan dia adalah ibadah besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah ridai, buktinya diperintah. Bahkan metode pemerintahannya pun, cara diperintahkannya pun sangat luar biasa, digandengkan dengan ibadah besar, ibadah solat. Lihat pendalilan selanjutnya. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang-orang yang pertama-tama menyatakan keislaman. Jadi seolah-olah ibadah tadi yang sebelumnya disebutkan qul inna salati wa nusuki dan seterusnya, ini mewakili hakikat keislaman seseorang. Saya yang pertama menyatakan itu. Saya yang pertama tulus menyatakan, mewujudkan perkara itu secara lahir dan batin. Dan di sinilah hakikat keislaman itu. Ketika seseorang betul-betul ingin tunduk, betul-betul menyatakan keikhlasannya, ketulusannya, penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin, dengan jasad dan dengan hartanya. Disitulah keislaman. Dan tak ada keislaman kecuali hanya dengan ketulusan ini. Karena itulah agama ini dikenal dengan nama agama Islam, agama ketulusan, penyerahan murni yang tidak tercampuri dengan apa dan siapapun juga. Jelas ini ikhwah. Dua ayat ini hebat, jelas, tegas dan luar biasa, menunjukkan luar biasanya, jelasnya ibadah sembelihan ini. Karena itulah ikhwah, dalam mengalirkan darah harus betul-betul karena Allah, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan, mengagungkan selain Allah, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan kondisi orang yang seperti ini. Kemudian pendalilan beliau yang kedua dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La'ana Allahu man dzabaha li ghairillah, wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi, wa la'ana Allah man awa muhditha atau muhdatha, wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard." Itu kelengkapan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bentuknya dua, melaknat kedua orang tua, langsung dia nyatakan laknatnya ke hadapan orang tuanya. Ini jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diarahkan laknatnya kepada orang tuanya orang lain. Akibatnya orang lain ini pun melaknat kedua orang tuanya. Dia melaknat kedua orang tua orang lain, yang berakibat orang tuanya dilaknat. Jelas? Maka ini juga kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Dibaca juga dengan kalimat muhdatha. Allah Subhanahu wa taala melaknat man, orang-orang yang awa, membantu, melindungi, menolong. Muhditha, kalau kita baca muhditha, maka berarti pelaku ihdath, pelaku perkara baru,
Perkara-perkaraku bid'ah dan berbagai perkara yang keluar dari apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perkara ini, yang membantu orang yang melakukan perkara itu. Kalau kita baca muhdath di fathah, maka berarti perbuatannya. Bermakna masdar mim dia, perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan ihdath itu. Allah melaknat orang-orang yang membantu terlaksananya perbuatan yang menyelisihi apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Apakah berupa kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa lainnya, pelanggaran-pelanggaran lainnya. Baik, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Batas tanah biasanya pakai pohon, dirubah pohonnya, pindahkan. Apalagi kalau hanya pohon pisang. Pematang jelas, tapi tiap tahun penamatannya diambil bagian sawahnya, ditempelkan ke sebelah. Jadi tetap pematangnya, hanya tanahnya bertambah. Ini merubah. Jelas-jelas tanahnya orang, tapi dirubah. Tanda-tandanya dirampas dan yang semisalnya. Ini seluruhnya adalah perbuatan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik pendalilannya, lihat pada kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih, dzabaha, menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 yang terlaknat ini, yang pertama yang paling mengerikan, makanya dia disebut pertama. Yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dari di sini ikhwah, ngeri betul. Perbuatan menyerahkan ibadah sembelihan ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk penghuni sungai? Pada acara-acara tertentu, pada acara-acara tertentu, apakah sehubungan dengan meluapnya sungai, atau sehubungan dengan adanya orang yang tenggelam di sungai, atau sehubungan dengan awal atau selesainya pembangunan jembatan di sungai, atau pada berbagai kesempatan yang lainnya. Ingin melakukan perjalanan ke laut yang awalnya dari sungai, biasanya juga dilakukan hal-hal yang seperti itu. Atau kepada penghuni hutan, penghutan ketika masuk hutan supaya tidak terganggu, atau ketika telah berhasil mendapatkan hewan buruan, maka potongkan juga, sisakan untuk penghuninya supaya bisa selamat keluar. Ini seluruhnya masuk dalam laknat ini, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk penghuni tanah parasangan, ini keyakinan orang ini. Ini ada yang punya ini, harus hormati yang punya, yang halus-halus, kasih halus-halusnya juga. Atau sembelihan itu diarahkan kepada pepohonan, tikungan-tikungan dikeramatkan, kuburan-kuburan, atau sembahan-sembahan yang dipelihara di rumah, sembahan-sembahan yang ada di rumah. Apakah dia berupa benda-benda pusaka, yang harus dicerahkan padanya tumbal, baru kemudian jadi, atau dia berupa boe-boe yang ada di atas rumah, yang dikelambui, diletakkan dibuatkan kayak anak bayi itu,
Atau dia berupa yang di rumah yang biasa disembelihkan atau diserahkan padanya tumbal, pasak-pasak rumah. Iya, pasak-pasak rumah, yang rumah tertentu yang dipilih. Atau berupa kalau bangun rumah tanah, iya, tempatnya itu. Atau sembelihan ini diarahkan kepada penghuni lautan, iya, laut, pantai, iya, dan yang semisal itu, penghuni gunung, iya. Atau sembelihan itu diarahkan kepada benda-benda pusaka, iya, benda-benda pusaka. Apakah dia dianggap sebagai benda pusaka karena sudah lama berkarat, tai-yangi, sudah terlalu banyak tainya, iya, sehingga tai yang harus diberikan kepadanya berupa sembelihan harus semakin besar pula, iya. Atau dia perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh orang-orang bodoh untuk memperbodoh orang-orang bodoh pula, iya. Benda-benda pusaka seperti takalar, apa itu, bambu berjalan, bambu berjalan katanya diupacarakan tiap tahun, disembelihkan seekor kerbau. Luar biasa jamaah, kebodohan manusia. Dan ini adalah hakikat kejahiliaan pada zaman Nabi SAW yang menyebabkan kerusakan, bencana demi bencana, lambat atau cepat di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ini adalah sebab utama, sebab pokok terjadinya bencana demi bencana, yang telah Allah Subhanahu wa taala nampakkan dan Allah beritakan dalam Al-Qur'an. Dan banyak lagi bentuk-bentuk sembelihan yang seperti ini. Waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa sembelihan adalah ibadah. Kalau dia ibadah, maka berlaku la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berlaku kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Kapan ini dilanggar dalam arti kita palingkan ibadah kepada selain Allah, maka berarti kita telah menganggap ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis gugur la ilaha illallah, hancur keislaman kita. Kapan kita meninggal di atas perkara ini, kekal dalam neraka. Siapapun yang memberi syafaat maka tidak akan mendatangkan syafaat sedikit pun juga. Walaupun syafaatnya Rasulullah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya di sini. Bagi orang-orang betul-betul meninggal di atas kesyirikan, tidak akan mengeluarkan dia dari neraka. Seandainya bisa jamaah, maka Rasulullah mesti diizinkan untuk memberi syafaat kepada ibunya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, Nabi SAW keluar berjalan bersama para sahabatnya sampai ke sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah kuburan ibunya. Nabi SAW minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi ibunya, menziarahi. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kemudian Nabi SAW minta izin lagi untuk memintakan pengampunan kepada ibunya. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala larang, tidak izinkan. Dalam lafaz yang lain disebutkan Nabi SAW minta memberikan syafaat kepada ibunya, minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan syafaat kepada ibunya. Maka Nabi SAW cegah, larang. Allah Subhanahu wa taala tidak beri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada beliau sallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahumul huda." Walau kanu ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba
min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan pengampunan kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu kerabat yang terdekat sekalipun juga. Setelah jelas bagi mereka, berada di atas kesesatan setelah datangnya padanya petunjuk. Ini jelas jemaah menunjukkan bahwa betul-betul kesyirikan itu menggugurkan amalan. Kesyirikan itu menghapuskan kebaikan. Siapapun yang jamin kita, kalau kita berada di atas kesyirikan, maka hancur, binasa kita. Karena itu ikhwah, perlu ada upaya, perlu ada usaha, perlu ada kerisauan terhadap bencana besar ini. Dan musibah ini jamaah luar biasa banyaknya dan mengakar di tengah masyarakat kita, atau sebagian masyarakat kita. Dan ini tidak hanya terjadi di pedesaan, di perkotaan pun demikian. Berhala-berhala dalam bentuk yang disembelihkan padanya, ini tidak hanya dipuja oleh orang-orang desa, tetapi dipuja pula oleh orang-orang kota yang berpendidikan, yang bertitel, yang berpangkat. Dan ini adalah hakikat kebodohan. Inilah hakikat kebodohan. Al-ikhwah rahimakumullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita akan makna sembelihan dan pembahagian sembelihan itu. Kata beliau, sembelihan adalah menghilangkan ruh dengan cara mengalirkan darah menurut cara yang khusus. Ini menyembelih, mengalirkan darah yang dimaksudkan dengannya untuk mematikan hewan dengan cara yang khusus. Ini sembelihan. Kalau onta ditusuk naharnya, ini modelnya, ini leher, dan di sini sebelum badannya, ada nahar namanya. Ini ditusuk. Kalau kerbau ininya dipotong, sapi ini yang disembelih, ini namanya zabah. Kalau nahar, ini. Makanya disebutkan dalam Al-Takatsur. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Rabb engkau ya Muhammad, wanhar, dan bernaharlah. Lakukan nahar, sembelihan. Wanhar. Ayat ini juga menjelaskan akan hebatnya ibadah sembelihan ini digandengkan dengan salat. Di sini penggandengan lagi. Fashalli li rabbika wanhar. Salat engkau kepada Allah wahai Muhammad SAW, wanhar, dan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pula. Digandengkan lagi di sini. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallam untuk mewujudkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau sallam Al-Kautsar, yang mana keharusan dari pemberian adalah kesyukuran. Bagaimana wujud kesyukurannya? Fashalli li rabbika wanhar. Jelas sekali menunjukkan sehebat-hebat kesyukuran itu ditentukan dengan penghambaan badan dan penghambaan harta. Baik, itu sembelihan. Jadi bukan menyembelih, bukan menyembelih kalau mengalirkan darahnya tidak pada tempat-tempat itu.
Misalnya kita tabrak, keluar juga darahnya kan, mengalir, mati. Maka ini tidak menyembelih namanya. Jadi sembelihan itu dengan cara tertentu. Itu tadi tempat-tempatnya. Baik. Kata beliau, sembelihan ini terjadi ala wujuh. Beliau menyebutkan 3 wajah, 3 sisi terjadinya sembelihan. Yang pertama, ayyaqa ibadah bi ayyaqsuda bihi ta'zimul madbuh lah wa tadallul lah wa taqarrubu ilayhi fahada la yakunu illa lillahi ta'ala ala wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullahu ta'ala wa huwa qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Yang pertama, sembelihan terjadi sebagai ibadah. Sembelihan terjadi sebagai ibadah. Di mana sembelihan itu menjadi ibadah? Kalau dimaksudkan untuk membesarkan, mengagungkan yang kepadanya disembelihkan. Kita menyembelih dengan nama Allah untuk membesarkan Allah, ini ibadah. Yang dimaksudkan padanya, apalagi yang boleh sebutkan, yang dimaksudkan padanya at-tadallul, merendah kepadanya. Ini perintah Allah. Kita sebagai hamba yang tunduk merendah kepadanya, sami'na wa ta'ala, kita tunduk. Wa taqarrub, dimaksudkan padanya taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Ingin sesuatu darinya, ingin kebaikan darinya, ingin pengampunan darinya, ingin pahala darinya, ingin keutamaan darinya. Kita pun menyembelih dengannya kepadanya dengan maksud ini, taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Jelas? Semua maksud ini, sembelihan mengalirkan darah dengan maksud-maksud ini tidak akan terjadi, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Tinggal kesempurnaannya atau benar tidaknya harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Sebut dengan nama Allah, sempurna lagi hadapkan ke kiblat, sembelih, asah pisaunya, setajam-tajamnya supaya tidak terlalu menyiksa binatang. Demikian seterusnya. Dan tidak perlu diwudukan, dimandi, dipakikan baju, pakikan parfum, bunga-bungai dan yang semisalnya. Itu perbuatan orang-orang bodoh. Yang diperbodoh oleh binatang. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Jadi sembelihan nanti ibadah seperti ini. Maksudnya seperti ini, caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebab ibadah tidak boleh tidak. Ibadah itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama apa? Maksud harus benar. Yang kedua, cara harus benar. Salat kapan teranggap ibadah? Kalau maksud benar dan cara benar. Kalau maksudnya saja hanya kepada Allah, karena Allah, merendah kepada Allah, karena cinta kepada Allah, tapi dia tidak menghadap kiblat, padahal dia tahu kiblat ke sana. Misalnya tidak diterima. Caranya tidak benar, atau dia tidak berwudu. Habis buang air kecil dia tidak berwudu, habis buang air kecil tidak berwudu dia. Tidak bersuci dia. Dia ikhlas betul. Diterima? Tidak diterima. Atau salat isyanya dijadikan 2 rakaat. Bukan karena mengkasar atau apa. Memang semata-mata karena 2 rakaat. Bukan 4 rakaat. Maka ini tidak akan diterima salatnya. Sebab walaupun ikhlas, sebab apa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Demikian pula sembelihan. Benarnya sembelihan, sempurnanya sembelihan ketika maksud benar, maksud sempurna, dan cara benar, caranya sempurna. Jelas ini? Ini sembelihan ibadah. Titik penekanan yang lebih hebat, lihat sembelihan ibadah itu, maksudnya betul-betul untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalirkan darah untuk membesarkannya, mengagungkannya, dalam rangka merendah kepadanya,
sebab dia yang perintahkan, dia yang anjurkan, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, sebab dia janjikan begini dan begitu, dalam rangka mengharapkan rahmatnya, pengampunannya, kasihnya, keselamatan darinya. Sembelihan yang seperti ini maksudnya taqarrub namanya. Maksud seperti ini tidak boleh diperuntukkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepada selain Allah, maka syiriknya syirik akbar, pelakunya keluar dari agama. Walaupun haji tiap tahun, walaupun turunannya Nabi Muhammad SAW, walaupun turunannya Nabi Muhammad SAW, walaupun mengaku Muslim, meninggal di atas perkara ini, kekal dalam neraka dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebab dia telah memalingkan ibadah besar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gugur la ilaha illallah. Percuma pernyataan keislaman. Dusta. Contoh-contohnya sebagaimana yang kita sebutkan. Orang menyembelih sungai untuk apa itu? Dia tidak akan bisa lepas dari nilai-nilai ta'zim, membesarkan. Wah, bahaya. Itu pembesaran itu. Kenapa muncul bahaya? Karena membesarkan dia. Ada orang kemasukan. Jinnya berbicara. Inakanne yanu. Inakanne nenekna. Inakanne tujua. Berbicara. Wah, bahaya. Punnatena nupolonga nga. Takut dia. Akhirnya dia menyembelih. Ini kan karena ta'zim ini. Membesarkan. Walaupun dia tidak rida, saya tidak rida, tapi wah bahaya. Ini ta'zim, tetap syirik. Ta'zim dia. Ada juga yang rela datang. Oh tidak semua, kita harus datang ke sana kuburannya datuk ini, datuk itu, datuk yang lainnya, puang ini, puang yang lainnya, ke ini dan lainnya, gus-gus dan gus-gus yang lainnya, ke macam-macam lah wali-wali ini datang ke sana. Iya. Sebab biasanya anak saya dulu setelah saya sembelihkan di kuburannya, baru sembuh. Ini rela dia, tulus, tidak dipaksa dia datang ke sini. Apa? Taqarrub namanya. Taqarrub. Ini semuanya nilai-nilai ibadah namanya. Mengalirkan darah untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini jamaah, jangankan pengaliran darah, seekor lalat dengan maksud ini sudah memasukkan seseorang ke neraka. Pernah lewat hadis Dzubab, hadis seekor lalat yang warid dari seorang sahabat. Sebagian ulama menghukumi ini warid, terangkat kepada Nabi SAW. Sebab sahabat Nabi SAW tidak akan mengatakan perkara ini dari ra'yunya, pasti mengambil dari Nabi SAW. Tentang dua orang yang keluar dari negerinya, melakukan perjalanan dan harus melewati sebuah negeri. Negeri ini mempunyai berhala yang tidak boleh seorang pun, aturannya penduduk negeri, tidak boleh seorang pun yang melewati negeri kita kecuali harus taqarrub, melakukan taqarrub, pendekatan kepadanya. Maka ditanya orang yang pertama, qarrib, lakukan taqarrub. Orang miskin ternyata. Sebab apa dia menjawab? Saya tidak punya apa-apa. Tapi penjaganya lihat, kalau orang musyrik betul, tahu betul itu hakikat ibadah kepada selain Allah. Dia mengatakan qarrib walau dzubaba, lakukan taqarrub walaupun dengan seekor lalat. Dia tidak peduli banyaknya, yang penting kamu hormati, besarkan apa yang kami besarkan. Walaupun dengan seekor lalat. Coba lihat lalat ini. Yang kalau makanan kita hinggap, kita jijik. Walaupun seekor lalat, dia tidak peduli, yang penting besarkan. Fakharraba dzubaba fakhallu sabila wa dakhala an-nar. Maka dia pun taqarrub dengan seekor lalat itu, dan orang-orang biarkan jalan, wa dakhalan nar, dan akhirnya masuk neraka. Orang yang kedua paham akan nilai-nilai Islam, disuruh taqarrub. Dia mengatakan ma kuntu li uqarriba syai'an duna Allah azza wa jal. Saya tidak akan pernah melakukan taqarrub sedikit pun juga selain Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.
Akhirnya orang-orang memenggal lehernya, wa dakhalal jannah, dan dia masuk ke dalam surga. Jadi walaupun tidak sembelihan, walaupun misalnya hanya onde-onde yang dialirkan di sungai, songkolo, apalagi kalau sudah sembelihan. Jelas ini ya? Ini merupakan kesyirikan, dan ini jamaah banyak. Antum tahu di antara rahasia-rahasia besar pabrik. Pabrik itu kadang tumbalnya orang. Kadang tumbalnya orang. Sengaja tidak disengaja harus ada orang yang dijerumuskan ke dalam. Kadang kalau penampakannya ya kerbau lah. Apalagi ketika pabrik itu jin-jinnya itu semua sudah beraksi. Lampu kadang mati sendiri, tidak dimatikan. Kadang muncul begini hal-hal aneh lah. Berarti beraktivitas dia, bereaksi dia. Untuk apa? Supaya lakukan. Supaya orang tanya sama orang-orang pintar, kenapa itu? Apa itu? Oh, folongangi. Sembelihkan dia, kasih senang dia. Sudah benar, setelah disembelihkan tenang. Tapi apa ketenangan? Apa makna ketenangan sesaat? Apa arti hasil dari pabrik ini dari awal sampai akhirnya? Apa artinya kalau agama sudah hancur? Dunia, barzah dan akhirat kita sudah tidak ada lagi nilainya. Apa artinya? Tapi luar biasa jamaah, demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Banyak tertipu dengan apa yang nampak. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarrib walau dubaba walau seekor lalat, katanya. La ilaha illallah. Ngeri jamaah perkara ini. Baik. Ini jenis yang pertama, dan ini akan kita tambah pembahasannya insyaallah taala. Iya.